Saya Indah Istiqomah dari tim Hibah Unggulan tahun 2020 sampai 2022 bersama tim kami di Lab Aquaculture Fakultas Pertanian Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada. Kami melaksanakan kegiatan untuk rekayasa teknologi budidaya sidat. Sebagaimana kita ketahui, ikan sidat merupakan sebuah komoditas air tawar yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Memang selama ini konsumsi sidat lebih tinggi dari sektor ekspor karena memang masyarakat kita kurang memiliki budaya untuk mengkonsumsi ikan sidat. Nah, teknologi sidat ini cukup menjanjikan karena harga jual ikan yang cukup mahal gitu, sehingga mulai banyak sekali perusahaan maupun masyarakat yang memelihara sidat. Hanya kemudian permasalahan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya sintasan glass eel. Kita tahu bahwa teknologi untuk pembenihan sidat masih sangat terbatas dan selama ini lebih banyak masyarakat mendapatkan glass eel atau benih sidat itu dari tangkapan alam. Sehingga yang dilakukan masyarakat adalah menangkap glass eel di muara sungai, kemudian membesarkannya di bak terkontrol. Nah, selama pemeliharaan ini glass eel memiliki sintasan cukup rendah. Misalnya ini contoh kasus ya, dalam 3 bulan pemeliharaan hanya diperoleh 20% yang masih tersisa gitu, sehingga ini sebuah tantangan tersendiri bagaimana mengoptimalkan usaha budidaya ini agar terus semakin menguntungkan seperti itu. Nah, kemudian selain itu di tahap pembesaran sidat juga memiliki sintasan yang cukup rendah gitu, sehingga ini sebuah tantangan bagi kita untuk mengatasinya. Nah, kami kemudian berpikir bahwa optimalisasi budidaya sidat itu bisa kita tingkatkan dengan meningkatkan padat tebar. Hanya kita perlu mengetahui padat tebar yang paling optimal itu berapa gitu. Sehingga di tahun pertama kami mencoba mengetahui, melihat bagaimana laju konsumsi oksigen sehingga kita bisa mengukur carrying capacity dan juga mengukur kebutuhan oksigen dan juga carrying capacity yang perlu kita sediakan agar bisa menghasilkan pertumbuhan yang optimal bagi sidat. Kemudian di tahun kedua kami mencoba mengintegrasikan teknologi sesuai dengan padat tebar yang sudah diperoleh di tahun pertama, kemudian kita tambah input dengan aplikasi probiotik, kemudian di tahun ketiga kita lakukan rekayasa teknologi secara terintegrasi dengan berbagai faktor baik teknologi air maupun pakan gitu. Nah, melalui kegiatan itu, maka kami kemudian bisa mendapatkan di tahun pertama bahwa elver itu punya laju konsumsi oksigen yang berbeda. Semakin besar ukuran elver, maka laju konsumsi oksigennya akan semakin berkurang gitu, dan kita mendapatkan sebuah kepadatan optimum untuk tiap ukuran elver itu di tahun pertama gitu. Nah, setelah mendapatkan hasil itu, maka di tahun kedua kami berusaha menambahkan input teknologi berupa sistem resirkulasi gitu ya. Kami bandingkan dengan sistem pergantian air terus-menerus tanpa pergantian air dan resirkulasi, dan kami mendapatkan bahwa resirkulasi yang terbaik adalah dengan laju 170 liter per jam. Kemudian di tahun ketiga kami menambahkan input berupa probiotik, yaitu kita mengembangkan Klebsiella untuk menguraikan amonia, nitrit, dan nitra, dan ternyata aplikasi ini cukup efektif bisa memperbaiki performa dari sistem resirkulasi dan sehingga memperbaiki pertumbuhan elver gitu. Nah, teknologi ini sudah kita hilirisasi dengan kita introduce ke masyarakat maupun juga kita upayakan untuk pengajuan paten dan publikasi ilmiah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.